Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah metodologi penelitian dengan materi teknik pengambilan sampel dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wini Eka Putra, SE, MSc, CIGNR, dengan saya sendiri, Puan Maharanti, sebagai pemateri dengan NIM 1202082, akuntansi 2020 pas R10. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu berkaitan dengan pengertian teknik pengambilan sampling. Seperti yang dapat teman-teman lihat, di mana pengambilan atau pengumpulan dari materi teknik sampel ini adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Nah, sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian ataupun juga kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Nah, hal ini sama juga disampaikan oleh Margono, di mana penentuan dan pengambilan sampel harus sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi dimanapun juga bersifat representatif, ataupun juga tujuan dari teknik pengambilan sampel. Seperti yang dapat teman-teman lihat, di mana materi di mana juga pengambilan sampel bertujuan untuk membantu peneliti agar mampu mengatasi keterbatasan yang dapat dijumpai oleh peneliti lapangan. Seperti di antara ini, yang pertama, jika populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga mungkin bagi peneliti untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi, ataupun juga adanya kendala dalam hal yang keterbatasan waktu, tenaga, dan juga biaya, dan juga adanya asumsi awal dari peneliti bahwa keseluruhan dan populasi bersifat seragam dan dapat diwakili oleh beberapa sampel yang akan diteliti. Nah, tujuan dari survei sampling adalah untuk apa? Jadi untuk mengadakan estimasi dan pengujian hipotesis terhadap parameter populasi dengan menggunakan keterangan yang diperoleh dari sampel. Nah, keterangan yang diperoleh dapat dikuasai dan tergantung pada dua hal. Nah, seperti ini, yang pertama A, ini jumlah unit sampling untuk dimasukkan pada sampel, dan juga B, teknik yang digunakan dalam memilih sampel. Nah, masuk pada pembahasan ketiga, ini terkait karakteristik teknik pengambilan sampling. Adapun juga seperti yang dapat teman lihat, terdapat 4 poin yang pertama dapat menghasilkan gambaran yang dapat diterima seluruh populasi dan peneliti, dapat menentukan presisi ataupun precision dari hasil penelitian sehingga menentukan simpangan baku dari takaran yang diperoleh, ada juga sederhana sehingga dapat mudah dilaksanakan, dan dapat memberikan keterangan berapa mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Ini selanjutnya membahas terkait tahapan teknik pengambilan sampel. Di mana dalam melakukan pengambilan sampel ada sistem dan tahap-tahapan yang harus diikuti oleh peneliti dengan cermat, di mana dengan demikian tahapan dan sistematis tersebut akan membantu peneliti untuk menjawab tujuan dan dari peneliti yang ingin dilakukannya. Nah, seperti dapat teman-teman lihat, terdapat 6 poin. Ini pertama, menentukan tujuan peneliti. Untuk apa? Ya, untuk merupakan sebagai arahan elemen-elemen yang akan peneliti lakukan. Yang kedua, mencari data akurat untuk populasi. Maka dari itu, sebelum sampel ditentukan, harus ditentukan apa dan dengan jelas kriteria atau batasan populasinya. Yaitu menentukan juga jenis data. Nah, apabila jenis data yang akan dikumpulkan telah dirumuskan secara jelas, maka dapat dengan mudah ditentukan dari mana data tersebut diperoleh atau ditentukan sumber datanya. Yang keempat, menentukan teknik pengambilan sampel. Nah, di mana dengan sendirinya akan tergantung dari tujuan peneliti dan sifat-sifat populasi. Yang kelima, menentukan besarnya sampel. Secara sistematik, penentuan besar sampel ini akan tergantung pada jenis dan besarnya populasi, di mana memilih sampel yang presentatif. Ada juga yang keenam, menentukan jumlah sampel yang memadai. Apabila karakteristik populasi sudah ditentukan dengan jelas, maka kita sebagai peneliti dapat dengan mudah memilih sampel sesuai dengan karakteristik populasi seperti yang dikerjakan tadi dalam memilih sampel dari populasi dengan sendirinya berdasarkan teknik pengambilan sampel. Nah, ada pun juga selanjutnya terkait dengan macam teknik pengambilan sampel, di mana ada 4 poin utama. Ada pun juga teknik sampel berdasarkan adanya randomisasi, yakni pengambilan secara acak dari kumpulan
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sampling non-probabilitas dan juga sampling probabilitas. Nah, untuk teknik-tekniknya sendiri dapat diskemakan sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan probability sampling. Nah, dapat dikatakan sebagai salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur, baik itu anggota dari populasi untuk pilihan menjadi anggota sampel. Dengan probability sampel, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi tidak yang ada. Teknik sampel probability ini meliputi sebagai empat ini, yaitu seperti sampel random sampling, dinyatakan secara simpel dan sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan setara yang dalam populasi tersebut. Tentu juga ProTNet atau Statistical Random Sampling, di mana ini dapat dikatakan digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis lapis. Nah, jadi ini digunakan bila populasi mempunyai atau unsur atau anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kemudian yang ke C ini disproportionate statistical random sampling. Dapat digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berserta tapi kurang proporsional. Ada juga yang keempat ini cluster sampling atau area sampling. Nah, ini teknik pengambilan di mana bila mana populasi terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu dan klaster. Nah, teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampling bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Nah, yang selanjutnya terkait dengan non-probability sampling. Nah, dapat dikatakan sebagai salah satu teknik pengambilan sampel tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama untuk setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih pada sampel. Terdapat 6 teknik dari ini, seperti yang pertama ini sampling sistematis atau systematic sampling, di mana dapat dikatakan sebagai teknik penentu sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Yang kedua di sampel kota, di mana teknik ini untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah di mana kuota yang diinginkan. Nah, teknik ini tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Adapun juga yang C ini sampling aksidental, di mana dapat dikatakan sebagai teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Yang keempat ini sampling purposive, di mana dapat dikatakan sebagai penentu sampel dengan mempertimbangkan sekelompok subjek dalam probability sampling. Nah, ada juga yang kelima seperti sampling jenuh, dapat dikatakan sebagai penentu bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering digunakan bila jumlah populasinya relatif kecil. Ataupun juga snowball sampling. Yang terakhir ini dapat dikatakan sebagai teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, dan begitu seterusnya sehingga jumlahnya besar lama-kelamaan seperti salju. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan catatan atau pengucapan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman, ilmu, dan juga praktek semua. Saya Ipan Maranti, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.